الذي جعل أول الأشهر الحرم الشرع ذي القعدة وذا الله الشهر حرما ليس فقط بأدم مميزا للهدي والصدق وعده أشهد أن لا إله إلا الله الذي أقول أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أقول حمدا الذي جاهد في الله حق جهاده وبذل جهده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أدوا على سنته وتمسكوا بهداه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يقول يا إني أرى في المنام أني أسقوك فانظر ما استطعت قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم Dinan yang memilaka Ibrahim Hanif wa makana minal musyrikin Ulinda sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkahi Allah, ucap puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita aturkan kehidupan lingkungan alam semesta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada takmir masjid, panitia penyelenggara takmir akbar. Semoga para pengurus masjid dan panitia dilimpahkan oleh Allah dalam segala aspek dan realita hidup dengan segala nikmat dan barokah dunia dan akhirat. Bagi jamaah baik yang ada dari kompleks ini maupun dari luar, semoga langkah kaki kita semua diridhoi oleh Allah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Semoga tujuan Bapak Ibu saudara-saudaraku datang di majelis ilmu di rumah Allah, Baitullah ini akan berrahmat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini adalah malam yang sangat baik. Mengapa baik? Pertama-tama tidak hujan. Kedua, suasananya tenang, damai, sehingga saya pun datang bersilaturahmi di sini, berdakwah pun merasa tenang. Ini adalah satu gambaran bahwa perpaduan sebagaimana didoakan tadi, insya Allah ruhnya Rasulullah senantiasa ada di dalam setiap pribadi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya malam ini juga insya Allah kalau selesai ceramah di sini langsung kembali lagi berangkat ke Samarinda, karena di Samarinda sana masih ada 3 jadwal saya. Sholat subuh jam 9 pagi di kantor gubernur, kemudian di Islamic Center. Kata orang Islamic Center, kemarin itu belum puas, jadi masih mau tambah lagi. Kalau saya tidak ingat juga ada jadwal di Palangkaraya, insya Allah masih banyak, termasuk yang di Balikpapan sini melalui Pak Ali Ismet yang sudah menjadwalkan
Kehadiran saya di kota Balikpapan ini, beliau tahu, kalau sudah tahu, saya kemarin khutbah Idul Adha di Kabupaten Pasir, Masjid Agung Nurul Falah, Tanah Grogol, Provinsi Kaltim. Dan kemudian saya kontak dengan beliau, Ustaz, di sini kami siap menunggu. Lanjut, datang saya dengan keluarga, bini, anak, berkeliling di Indonesia untuk berdakwah. Dulu saya juga pernah tinggal di Balikpapan sini tidak lama, 3 tahun lebih. Sempat menjadi manajer Maranatha di dalam minyak di Pertamina sana. Dan kemudian sempat juga mengajar di UNIPA, Universitas Balikpapan. Kemudian tahun 2006, 11 Oktober tahun 2006, tepatnya 18 Ramadan 1427 Hijriah, saya, istri, dan 3 orang anak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya dipecat dari pendeta. Begini saya perlu dipecat kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau orang bertanya kenapa sih saya masuk Islam, pasti yang datang ini kan mau cari tahu. Orang dalam statusnya di dunia ini, siapapun dia, agama apapun dia, pada waktu dia dikandung dari dalam rahim ibunya, manusia itu sesungguhnya sudah Islam. Apa Islam itu? Islam yang terlihat dengan mata kepala kita itu bukanlah Islam yang dimaksud terkadang oleh Al-Quran. Terkadang kita memandang Islam itu hanya sempit. Ada yang menganggap Islam sebatas agama, ada yang menganggap Islam sebatas mazhab. Sana kunut, jangan hadir, di sini kunut, hadir. Islam itu yang dipandang seperti itu, Islam yang sempit, dangkal. Apalagi kalau sudah menyalah-nyalahkan sesama muslim, lebih dangkal. Islam itu apa? Islam itu adalah kehidupan. Jadi ketika manusia dalam rahim ibunya sudah ada perjanjian, alastu birabbikum, qalu bala, syahidna. Ada agreement, ada taken kontrak antara Allah sang pencipta creature dengan manusia. Manusia siapa saja? Saya tidak pernah bicara tentang muslim, tidak. Karena Al-Quran ini sifatnya untuk seluruh manusia di bulan Ramadan. Apa yang dikatakan di bulan Ramadan? Kenapa orang Islam berpuasa? Di bulan Ramadan ada apa? Ada apa? Kenapa umat Islam berpuasa di bulan Ramadan? Karena diturunkannya Al-Quran syahrul Ramadan. Firqul hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Di sana diturunkan Al-Quran. Bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Makanya masjid itu beda dengan tempat sembahyang orang-orang kafir. Gereja tidak seperti masjid, gereja tidak pakai toa. Kenapa tidak pakai toa gereja? Karena di dalam yang dibahas omong kosong semua. Masjid ini dia pakai toa supaya apa? Supaya orang mukmin dan kafirin bisa dengar. Itu maksudnya. Ini tidak menyinggung loh, cuma nyindir. Jadi orang pada dasarnya itu ketika digandung dari dalam rahim ibunya, ia sudah Islam. Buat kami sekeluarga masuk Islam bukan berarti kami, Pak Haji Islam asli, kami Islam asli masuk surga aja, itu. Salah kalau menganggap begitu. Orang yang dari kafir masuk Islam bukan pindah agama, dia kembali kepada fitrah. Jadi tidak ada itu menganggap begitu.
Islam. Karena ini mualaf ini ada dua tipe. Yang betul-betul mualaf, referensi kebenaran Qurannya cukup jelas. Laqad anzalna ayatin bayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Kalau Allah berkata begitu, sama dengan saya berkata begini, anakku sini kamu, ini makanan, silakan makan. Coba analisa betul-betul tafsir daripada ayat ini. Apa maksudnya? Laqad kana lakum ayatin, laqad anzalna ayatin bayyinatin. Jangan dulu terus. Laqad anzalna ayatin bayyinatin. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Kalau Allah menurunkan Al-Quran dan memberi penjelasan, berarti maksudnya Allah manusia sendiri yang mencari, yang mengkaji dan sekaligus beramal. Itulah sebabnya beruntung Bapak Ibu, walaupun ada di antara kita yang mungkin mata pensiun alias buka huruf, tapi kita sudah beragama Islam. Jadi nggak susah-susah masuk Islam, karena sudah Islam yang paling parah ini dari kafir ini. Maka dibutuhkan intelijensi intelektual, kecerdasan untuk masuk Islam. Coba diseleksi orang yang masuk Islam dengan orang yang murtad dari Islam. Coba diseleksi. Apa alasan orang murtad dari Islam dan apa alasan orang masuk Islam? Coba periksa background mereka, latar belakang mereka, ID mereka, biodata mereka. Coba perhatikan. Cari tahu siapa yang murtad dari Islam di Balikpapan dan siapa yang masuk Islam dari kafir. Coba periksa identitasnya, biodatanya. Kebanyakan yang murtad dari Islam itu cuma dua problem. Kalau bukan problem lapar, bukan karena persoalan perut keroncongan, yang kedua adalah bodoh biologi. Memang tidak pernah mengucap pendidikan formal alias bodoh, akhirnya ditipu dengan muslihat syaitan dan kafir. Akhirnya murtad. Tapi orang-orang yang masuk Islam kebanyakan itu adalah orang-orang yang mengkaji, yang menemukan Islam itu berdasarkan mukjizat kebesaran keagungan daripada Al-Quran. Ya, kalau saya masuk Islam hanya lihat orang Islam, tahu dia. Saya kira sama Pak Haji Ismet, orang Islam di Indonesia ini dengan orang kafir cuma beda-beda tipis lah. Cuma beda-beda tipis. Kalau nonton televisi nggak ada kasus lain, nggak pernah di televisi itu anggota DPR bernama Matius korupsi, anggota polisi bernama Markus korupsi, anggota polisi, anggota tentara, anggota pegawai, bupati, wali kota bernama Yohanes, bernama Markus. Tidak pernah. Yang ada Muhammad Nasaruddin. Sudahlah. Betul kok, memang betul. Kebenaran itu kan bagaikan kuda bermata dua, sama-sama ada. Saya tidak hanya menghantam kafir, kita di dalam Islam juga banyak yang batil. Jadi kalau orang masuk Islam melihat orang Islam, Allah, kaget, tidak akan masuk orang. Nonton di televisi, tiap saat saya buka televisi, TV One, tidak ada berita lain. Muhammad Nasaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Malarangin,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini masya Allah, kita tidak bisa dijadikan ukuran. Kurban saja masih patungan, naik haji sampai 15 kali, pelitnya 17 setan. Iya, kurban masih patungan, sapi 1 ekor masih jadi masalah. Itu di Medan. Yang mengumpulkan dana untuk kurban Nasution markanya di Medan, di televisi. Yang saya ungkapkan ini bukan rahasia umum. 91 juta uang jamaah untuk membeli kurban dihantam. Ramai korupsi mereka luar biasa. Sampai uang kurban memang dikorup. Kalau sebenarnya dia berkaca dan melihat apa makna peristiwa kurban, kita kan masih dalam suasana Zulhijjah. Nanti tanggal 5 November baru selesai Zulhijjah, memasuki bulan Muharram. Alhamdulillahilladzi muharrama al-rusuli wa ta'ala bil ihsani wa anzala kitabal hudan wa nurun wa anzala as-sab'a minal masari yahdi bihi man yahdi liqa'ar wa ilal rahmah. Itu baru ke sana Maulud. Jadi ada rangkaian pertalian sejarah diingatkan dalam momentum hari besar Islam. Nah, bagaimana apa yang diserahkan, apa yang dikatakan oleh Ismail dan Ibrahim? Nah, ketika malam Ibrahim bermimpi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hei, ketika malam tarwiyah datang seseorang kepada Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, tunaikanlah dasarmu." Ada pelajaran spiritual mendalam yang kemudian kalau kita simak dengan baik akan membentuk sebuah keimanan dan ketakwaan yang dilandasi oleh ketauhidan yang sempurna, sehingga keislaman kita ini betul-betul berlandaskan pada ikhlas dan sabar. Hanya 2 itu kalau kita mau masuk Islam betul-betul Islam. Sebenarnya saya maaf aja Pak Haji, tidak layak menasihati begini. Tapi saya pikir saya memang baru masuk Islam. Baru saya masuk Islam karena saya tahu. Jadi antara orang yang sudah lama dan baru tidak jadi ukuran. Biar antum sudah 50 tahun beragama Islam, kalau antum tidak mengerti ilmu dalam Islam, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Kata dalam buku Ihya Ulumuddin, mungkin ada di perpustakaan situ. Menurut Imam Syafi'i, orang yang tidak berilmu lalu dia menunjukkan amalnya, maka amalnya tidak berguna. Amal tanpa ilmu tidak berguna, ilmu tanpa amal masih bisa dipakai. Jadi saya perhatikan ada kalimat yang sangat mendesak untuk segera kita reformasikan dalam konteks kehidupan Islam ini dan juga dalam konteks kehidupan bernegara. Di mana dasarnya? Ya abati al-ma'mumar satajiduni insyaallah minasawin. Dalam Quran surah As-Saff kata Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sudah diancam oleh Ibrahim. Ya bunaya, ini ada fil manami ani asbauka fansur masator. Wahai anakku, aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelih. Oh tidak berpikir Ismail tidak berpikir, langsung cepat sekali dia tanggap, responsnya cepat, tanggapannya cepat, diimbangi oleh kepatuhan dan keikhlasan diri secara utuh kepada Allah. Lakukan, silakan lakukan. Rela mereka sembelih. Ibrahim pun rela mengorbankan anaknya satu-satunya. Tapi sebenarnya Allah hanya coba, hanya uji. Allah sebenarnya menguji. Kita terkadang dalam rumah tangga begitu, tidak tahan uji kita. Baru menjabat 1 tahun jadi pejabat sudah besok nolong. Karena apa? Desakan anak
begini. Lama-lama kita ini kalau tidak mengikuti cara hidup Nabi, tidak mengikuti tauladan para Nabi sebagaimana dicontohkan, ditauladankan baginda Nabi, itu wakil presiden sekarang itu yang calon tadi kafir itu. Baru satu orang sekarang jadi wakil gubernur, Ahok. Sebentar lagi akan jadi wakil presiden. Hati-hati melihat brutalnya generasi kita. Nah, coba di balik papan sini nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Suriah, ke Mesir, sini di balik papan sini. Rambut gondrong-gondrong duduk di pinggir jalan pakai gitar seperti Iwan Fals. Pantat sudah ketos, badan kekurusan habis. Tidak berguna lagi untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi kejayaan Islam bahkan negara di masa mendatang. Apa tidak pernah terpikirkan oleh para penceramah, oleh para ustaz, oleh para kiai? Saya masuk Islam bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yushlih aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka kami akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Tidak pernah terpikirkan itu? Apa tidak pernah terbayangkan, terbersit di pikiran kita? Makanya sahabat pernah datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man a'lamun nasi? Abu Hurairah, Amr bin Ka'ab pernah bertanya dengan Rasulullah di pagi-pagi muda, man a'lamun nasi? Siapakah orang yang berilmu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-aqil, orang yang berakal. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, man a'budun nasi? Siapakah orang yang ahli dalam ibadah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-aqil, orang yang berakal. Kok bisanya Nabi bilang begitu? Bisanya Nabi menjawab begitu? Berarti Nabi tahu ada orang yang pintar tidak berakal dan ada orang yang menunjukkan diri ahli ibadah tapi tidak berakal. Dan ini yang terjadi di akhir zaman. Ada pernah seseorang mengajak saya begini, Ustaz, ayo kita keluar sekian bulan. Dalam rangka apa? Kita berdakwah. Loh, saya bilang saya berdakwah. Tujuan dakwah kita apa? Tujuan dakwah kita apa? Kita harus punya tujuan dalam berdakwah. Tujuan dakwah kita supaya orang sholat. Saya katakan, orang Islam itu tahu bajingan di terminal pun, pelaku seks komersial sekalipun, penjahat sekalipun, di dalam nurani hatinya ada Islam. Dia tahu kalau azan di waktu gelap-gelap di pagi-pagi buta, tanya sama dia, ini azan apa? Pasti dia tahu ini azan subuh. Menjelang siang hari ditanya ada azan, ini azan apa? Pasti dia jawab, ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya. Tahu dia. You mau ajak orang sholat. Yang perlu diajak adalah bukti daripada sholat. Apa bukti kita setelah sholat apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu bisolli wa sallatin innallaha ma'as sabirin. Dikasih peluang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Dia tahu waktu sholat itu dia tahu. Tapi tidak berarti bahwa antum sholat 1000 rakaat ada di dalam buku hadis Rasulullah. Dia kata Abu Zar, jangan cuma sholat antum. Sholat kan ada aturan. Islam ini agama yang sistematis. Islam ini agama yang betul. Islam ini agama yang sempurna. Segala gerak-gerik langkah seorang muslim tidak dikendalikan oleh keinginannya sendiri, tapi dipandu oleh dasar-dasar keilmuan hadis dan Al-Quran. Tidak sembarangan. Makanya Allah berkata, sholatlah kamu
setelah habis sujud kamu bertebaran di muka bumi cari nafkah. Nah, coba tadi itu ahli sholat suruh sholat 1000 rakaat. Baru kita jaga di situ karena sejarah dari belakang masjid ada dulu. Masya Allah, kasih borong, kasih lubang dan kita tunggu di situ. Jatuh nggak nasi? Jangan spekulasi. Islam bukan agama yang spekulan. Kristen agama yang spekulasi. Yesus datang, Isa datang tanpa melalui proses biologis. Berarti dia Tuhan, sudah dia Tuhan. Ini spekulasi logika. Jangan berspekulasi, jangan memaksa Allah supaya mengikuti keinginan kita. Allah. Siapakah man amun nas? Siapa yang ahli ibadah? Akan terlihat yang memang ahli dalam ibadah. Hidupnya tenang, ekonominya aman. Kalau modal ambil sana sini, Allah. Bagus. Sholat itu bagus, tapi bajingan sekali lagi, bajingan sekalipun tahu apa sholat. Dan bila dipaksa, tidak begitu teknik berdakwah. Menuntut orang kita sendiri dulu harus dituntut. Saya pertama kali masuk Islam, yang paling saya takut sekali itu disunat. Bukan persoalan ibadah, bukan persoalan syar'inya, bukan persoalan ibadahnya, bukan persoalan gerakan fisik ekspresi liturgika, aturan-aturan ibadahnya, bukan. Yang saya khawatirkan sekali adalah sunat. Bahkan saya katakan kepada ketua MI, Pak Kiai Haji Yusuf Yamani, Pak Kiai, saya masuk Islam, boleh nggak saya nggak usah disunat? Oh, tidak bisa Pak Yahya. Kalau Pak Yahya tidak disunat, bagaimana mungkin bisa masuk masjid? Saya bilang tak apa-apa, saya sunat bisa nggak? Tidak boleh. Harus disunat. Padahal saya cuma pancing ini. Saya mau cari tahu apa betul sunat ini adalah perintah Allah. Saya sudah tahu, bagi Kristen pun saya sudah tahu. Musa pernah diancam oleh Tuhannya ketika Musa hendak melarikan diri dan belum disunat bersama anak cucunya. Diancam oleh Tuhan, Musa, kalau engkau tidak bersunat berarti kamu adalah golongan orang-orang kafir. Saudara jangan coba-coba memisahkan antara agama Musa, agama Isa, agama Ibrahim, agama Daud dengan agama Islam. Itu tidak bisa terpisah. Karena terkadang kita di Indonesia ini Isa seolah-olah agamanya Kristen, tapi Muhammad seolah-olah agamanya Islam. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, Isa yang ada di agama kita bukanlah Yesus yang ada di agama Kristen. Itulah pertama, simpel logik dengan logika sederhana. Isa yang di agama Islam dengan Yesus yang ada di agama Kristen itu tidak sama. Sekali lagi, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Bagaimana maksud Pak Yahya? Iya, Nabi Isa itu adalah nabi yang sangat misterius, nabi yang tidak bisa dilukiskan. Nabi Isa itu nabi yang misterius, dan semua nabi sudah disabdakan baik dalam kitab Perjanjian Lama Kristen sampai dengan Al-Quran. Semua nabi tidak bisa seorang pun melihat wajah seorang nabi, apalagi Nabi Isa. Allah Akbar. Nabi Isa itu jangan diidentikan dengan Yesus, dengan Kristen. Nabi Isa itu tidak memakan makanan haram. Nabi Isa sholat. Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis-sholati wa zakati ma kuntu hayya maka lillahi ayat al-kitab wa subhanahu wa ta'ala inma yaqulu lahu kun fayakun. Kata Isa, qala ini Abdullahi atani al-kitab, saya ini hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyyan,
diturunkannya lembaran Nabi Ibrahim. 6 Ramadan itu diturunkannya Taurat. 12 Ramadan itu diturunkannya Zabur. Mismor eleh adebari Sing of David. Nabian David. Karena Nabi Daud ini Nabi yang paling hebat bermain kecapi, Nabi yang paling jago bermain musik, dan Nabi yang paling merdu suara. Sekali dia melenturkan suara, wanita-wanita anak tertarik kepada David. Yang kedua, yang terakhir diturunkannya pada malam yang ke-16 diturunkanlah yang namanya Injil. Malam ke-27 barulah diturunkan yang namanya Al-Furqan. Saya tahu itu bukan mati di Islam, saya belajar dari sana. Siapa pendeta yang tidak tahu? Tapi kalau pendeta-pendeta kelas-kelas kerupakan tidak tahu mereka. Anak saya semua, saya bisikan mereka ribuan pendeta. Ini problemnya. Jadi di internet itu bohong semua. Ini buktinya. Saya bisikan pendeta dari Papua sana sampai di Balikpapan sini ribuan. Bahkan kemarin di Samarinda saya ceramah, ada seorang teman saya pendeta Balang Barnabas dari Tanjung Seru. Anaknya datang kepada saya. Om lupa sama saya Felina. Kenapa Felina? Jimmy sudah masuk Islam. Jimmy siapa? Jimmy kakak saya. Om masa lupa sama saya. Oh iya, rasa pembinaan pendeta di bawah kelinjo. Kenapa masuk Islam? Dengar kasetnya Om, baca bukunya Om. Sekarang saya mau masuk Islam dengan kakak saya. Besok saya mau sadarkan di Islam Center Semarang. Jelaskan kepada mereka, tidak boleh takut-takut. Oh nanti orang Kristen tersinggung, tidak apa-apa. Yang penting yang menjelaskannya adalah saya. Kalau Pak Ismet yang menjelaskan tidak bisa. Pak Ismet nggak ngerti soal Kristen, nggak pernah sekolah Kristen, bukan bekas pendeta, nggak tahu jalan neraka. Saya yang tahu jalan neraka. Hari itu saya mau berangkat, tapi Allah berkata Yahya yang lulus masuk sebulan lagi. Jam terbangnya orang-orang yang masuk Islam itu orang yang belajar. Saya belajar puluhan tahun. Islam ini saya masuk bukan masuk karena mau nikah, bukan masuk karena ikut-ikutan. Makanya di Islam ini ada orang yang pendidikan formalnya rendah ikut-ikutan masuk Islam, ataupun mungkin hanya karena kawin. Jadi keislamannya dia itu berpuluh-puluh tahun tidak masak, mentah. Jangankan menghafal ayat Al-Quran, membaca Al-Fatihah pun nggak tahu, nggak hafal. Lalu ditanya, kenapa nggak hafal, kenapa nggak pakai jilbab kamu? Banyak orang Islam nggak pakai jilbab juga kan? Kenapa kamu ikut-ikutan dengan makna muslim-muslim baru itu? Kalau mau masuk Islam, betul-betul masuk Islam, jangan lihat orangnya, lihat kepada Allah dan Rasulullah. Makanya saya nggak peduli. Saya bilang sama anak istri saya, ketergantungan hidup kita hanya kepada Allah dan Rasul. Kita tinggalkan dua kewajiban ini, habis kita dunia dan akhirat, tidak ada harapan bagi kita. Saya belajar, kalian harus belajar. Anak-anak belajar, saya belajar. Kenapa harus belajar? Karena tidak ada bekal bagi manusia untuk pulang ke negeri yang kekal. Tidak ada bekal, tidak ada persiapan bagi manusia amal yang dipersiapkan kecuali dia kaya dengan perbedaan ilmu Allah. Silakan jadi guru, silakan di waktu senggang tidak mengajar, baca Al-Quran. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Hafal supaya kalau mati kubur kita jadi terang. Amin, Allahumma amin. Tidak ada ibu tidak membawa anak, bapak tidak menggendong ibu. Kalau dikubur sendirian dengan menggunakan bapak. Tapi apabila kita menggunakan hidup ini
kasih. Dan tiap-tiap manusia, bukan dan tiap-tiap muslim. Ayat itu tidak berkata wa qul muslimin, wa qul mu'minun, tidak, wa qul kafirun, tidak. Tapi dia berkata wa qul insanin, dan setiap manusia akan kami kanunkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Di hari kiamat akan kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitabaka binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Jadi kalau orang-orang beranggapan bahwa Islam itu sekedar agama, lalu mengatakan Kristen juga agama, Hindu agama, Buddha agama, kita semua beragama, tujuannya sama. Ini orang munafik punya cara bicara. Kita tujuannya sama, beda Tuhan. Bagaimana beda tujuan sama? Dari sisi logika saja sudah kontras. Ada orang-orang munafik baik di kalangan kita sama-sama muslim yang berkata begitu. Kita sama kok. Kalau orang Kristen di surga pakai meja, kita pakai wadah. Kalau orang Kristen di surga pakai bus, kita pakai pesawat. Siapa bilang sama? Orang sinting mereka yang mengatakan sama. Memang kumpul sama-sama, sama kereta ke bandara. Di bandara itu segala macam tujuan, transit, bahkan ada yang transit, ada yang langsung. Penyeberangannya semua itu kira-kira begitu gambaran kematian. Begitulah kira-kira padang mahsyar. Dikumpulkan dalam padang mahsyar. Ayat yang tadi itu. Iqra kitabaka binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Ini agama yang menerangkan begini yang saya suka. Supaya apa? Supaya saya tidak bergantung kepada istri, istri tidak bergantung kepada saya. Waktu saya di Kristen bingung saya. Saya mengajarkan siapa yang percaya Yesus semuanya selamat. Betul. Hanya percaya Yesus, dari Yesus ini. Yesus itu tuh yang begini. Tidak betul masa Nabi Isa model yang begini. Dengan logika yang sederhana saja sudah mulai terjadi pertentangan di dalam jiwa saya. Jangan-jangan saya tertipu. Telusuri, pelajari, dan saya mulai membuka Al-Quran, mencari tahu ayat dalam Al-Quran. Allah. Dari beberapa puluh bahkan berapa ratus Al-Quran yang saya kumpulkan, Al-Quran tahun 1928 sampai Al-Quran tahun 2006, saya periksa dengan menggunakan mikroskop. Jangankan satu kata Al-Quran itu, satu titik Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Tapi kalau kitab suci Kristen, alhamdulillah, orang Batak bikin kitab dalam bahasa Batak, orang Manado bikin kitab dalam bahasa Manado. Di Balikpapan sini saya pernah bikin khotbah dengan gereja Batak di Ribut. Itu pendeta masih ada, masih hidup sampai sekarang, belum ke neraka. Namanya pendeta Henry Putar-Putar, tinggal di Ribut. Dia kan anak buah saya, dia ada pengambil master. Judul tesisnya itu saya yang buat, gereja dalam problematika modern. Masih sampai dia dapat gelar emas, Magister Teologi, gereja dalam problematika modern, sekularisasi, modernisasi. Saya yang bikin tesisnya, dia bayar sama saya 72 juta. Dulu. Pokoknya kalau datang, bagaimana hipotesisnya? Aku ini Pak Pendeta, udah aku tahu sini ada berapa sini, 500. Tapi saya sementara terima, waktu saya pikir, ini tidak betul semua yang saya akan sama mereka. Ini baru yang satu pendeta, belum yang banyak-banyak itu. Nah, lalu kalau saya masuk Islam, masjid apa ini namanya tadi? Aja. Lalu kalau saya masuk Islam menjadi ustaz, supaya
pertama Indonesian Muslim Community in New York, di New York ada Masjid Al-Khalifah Mosque. Masjid Al-Khalifah itu imam digaji, Istiqlal digaji, tapi kebanyakan imam ustaz nggak digaji. Makanya kalau saya masuk ke masjid saya tahu mana imam mana bukan. Imam itu biasa kecil dan kurus. Tapi kalau antum ke gereja, coba hari Minggu ke gereja, masuk ke gereja, tidak usah tanya yang paling gendut, ini kurang gendut, tambah lagi, lehernya sudah seperti sapi yang jorok istiqlal. Tidak usah tanya, mobil yang diparkir paling mahal, tidak usah tanya. So pasti, so dia itu pendeta. Tidak usah tanya. Pendeta digaji, diberi insentif. Kalau saya Protestan, insentifnya dari Jerman, Katolik dari Roma, Italia. Susah apa sebenarnya secara finance? Tidak ada kekurangan, tapi ada satu rahasia yang membuat saya tidak tenang. Berpuluh-puluh tahun, 16 tahun saya menjadi pendeta, saya membohongi diri saya dan orang lain. Saya berdiri di mimbar gereja tidak begini, memang ini pendek ini. Kalau mimbar gereja itu tinggi. Jadi pendeta itu paling enak kalau khotbah. Sekarang saya setelah jadi ustaz malas tinggal sama ibu, nggak kelihatan. Karena sudah tertutup aurat mereka. Tapi waktu di pendeta saya senang sekali tengok ke belakang sana. Kristus sama kasih. Karena apa? Bajunya kan ada yang satu kali. Oh, memang cuci mata, men. Itu dia. Ini rumah Tuhan, katanya rumah Tuhan, tapi di dalamnya seksi. Kita membenarkan semua agama itu harus menggunakan 3 filsafat penilaian yang disebut dengan eksologi, etika, logika, estetika. Makanya Nabi SAW bersabda, Nabi Muhammad berkata, al-Islamu ya'tu wala yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Karena Nabi sudah tahu, mau dinilai secara etika, orang Islam menang. Masuk masjid, sebelum ke masjid, sono, selesai dulu. Pipis. Setelah pipis, wudu, cuci tangan. Cuci tangan bersih-bersih. Kenapa harus tangan dibasuh? Mengingatkan kita semua, apalagi pengurus masjid, jangan nyolong kotak amal. Mulut dibasuh-basuhi. Mulut dibasahi dengan syaratnya apa? Ini seperti Rasulullah katakan, al-jannatu mustaqatun illa arba'ani nafarin. Talil Quran wa hafidil lisani mutimil jiani wa syurmina fi syahri Ramadan. Kata Nabi, ada 4 orang yang dirindukan surga. Talil Quran, suka membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, wa hafidil lisani, dan yang menjaga lidahnya. Mutimil jiani, yang suka memberi makan orang miskin. Dan yang keempat, yang senang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mulut dibasahi untuk menjaga lisan. Nah, ini apalagi itu. Aku lihat kemana sih ini begitu nih. Itu tuh dia mau dilakukan sama dia mau sambung dari tangga besar. Hati-hati loh. Islam itu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dikalahkan. Masuk masjid bersih, laki-laki perempuan begitu masuk nggak ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah, mana Rojak. Pokoknya berdiri dah satu-satu depan, masing-masing vertikal anda, berhubungan langsung dengan Allah. Takbir, Allahu Akbar. Terserah di Pekanbaru ada kakek-kakek, gayanya memang tinggi, bagus, banyak gaya dia kalau sholat. Imam sudah mau selesai Al-Fatihah, dia masih kemanasan. Allah. Di samping saya, Allah. Lama sekali sudah perjalanan Al-Fatihah, Allah. Bawa pedang sementara sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada pedang di dalam masjid. Nah, tidak apa-apa mau saldo 15 kali ke plafon dulu, tidak jadi masalah. Yang penting jangan ganggu yang di kiri kanan. Tidak apa-apa itu, yang penting Al-Fatihah sama, Al-Qurannya sama, Nabi-nya sama, Allah Tuhannya sama, tidak jadi masalah. 7 tahun saya beragama Islam, saya lihat yang beda di Islam ini apa? Nanti kalau At-Tahiyatul Akhir, itu baru beda. Coba lihat masing-masing kiri kanan. Ada yang lurus begini, ada yang agak nakal, yang putar-putar. Ada yang selawat putar, dia cumil begini. Comel. Dia cumil begini. Kenapa? Jangan dipikir itu salah. Saya pernah tanya, kenapa antum begini? Oh, melafazkan Allah, Ustaz. Bagus. Tidak apa-apa. Di samping kiri kanan kita muslim bersaudara, tidak ada yang beda. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan surga NU sebelah kanan, Muhammadiyah sebelah kiri. Nanti bidadarinya orang-orang NU ada 500, bidadarinya di Muhammadiyah 400, lalu Muhammadiyah protes. Wahai malaikat, kenapa bidadari kami cuma 400? Lalu malaikat jawab, karena di Indonesia itu sedikit dan boleh banyak. Orang Islam itu tidak beda Pak Haji. Pak Haji tahu nggak? Beda dengan Kristen. Kristen kalau beda, nggak bisa sama-sama satu rumah. Kita orang Islam tidak apa-apa. NU Muhammadiyah beda boleh, tapi satu masjid sholat berjamaah sama-sama. Mau jenggot panjang tidak berjenggot silakan. Sama-sama. Mau kurus mau gendut silakan. Cuma saya minta, yang di Islam ini kan tidak perlu dengan penampilan fisik. Contohnya ini, saya mana mau pakai baju yang murah-murah. Dari bawah sampai atas all England, apalagi Manado, menang nampang doang. Manado punya pukulan tipis pagi. Hah? Saya orang Manado. Nanti masuk Islam baru saya tahu. Oh, begini arti hidup. Ada standar, ada filter. Tidak bisa melampaui batas. Seks dibatasi, makan dibatasi, berdandan dibatasi, semua tidak boleh melampaui di dalam Islam. Makanya perlu puasa, ada standar dalam hidup dalam Islam ini, ada aturan, ada sistem. Enak kalau diatur secara ilahiyah begitu. Jadi begitu tidak ada beda. NU, Muhammadiyah, Persis, Roja, semua datang di masjid. Kalau di Kristen tidak boleh. Pendeta Katolik marah, orang Protestan pergi ke Katolik. Pendeta Pentakosta marah, Protestan pergi ke Pentakosta. Coba tanya, saya bekas pendeta tahu. Kenapa begitu? Ibu bapak bertanya sama saya, kenapa begitu Ustaz? Karena begini, setiap pendeta itu berapa jemaat yang dia pimpin, setiap gaji perpuluhan, gaji dari jemaat bayar sama Pak Pendeta. Kalau gajinya 5 juta, maka perpuluhan masuk ke pendeta tiap bulan itu 500.000. Kalau gajinya 1 juta, 100.000. Bayangkan kalau 100 kepala keluarga semua kerja di Pertamina atau di lokal. Kenyang saya dulu di sana. Pokoknya perut saya besar sekali kalau jalan begini. Alhamdulillah berjalan dulu. Tapi apa enak itu? Apa enak? Makanya orang Islam ini tidak usah cari yang itu, tidak usah cari. Setelah saya mendapatkan Islam dan melihat orang kaya setinggi langit, asetnya mencapai langit, cuma ketawa saya. Oh, kasihan. Tapi saya melihat orang Islam dengan menggunakan kopiah, baju yang jompang-camping robek, mendorong gerobak di pinggiran jalan. Masya Allah. Saya bangga. Ini orang Islam yang pasti. Coba tanya, bukan mengucap perjalanan, bukan minta ibadah, tidak apa. Umat Islam ini kan karena dijolimi. Coba diberi kesempatan. Orang Islam itu akan setiap muslim itu ada pembiaran yang sudah Allah berikan dalam hatinya. Tapi karena mereka dijolimi, akhirnya mereka terpuruk dalam
yang beragama Islam juga tidak amanah. Itu persoalan. Jadi sulit. Jadi makanya dakwah ini perlu ditingkatkan. Ini memberikan, mendorong terus supaya umat itu bergerak secara sama-sama. Jangan nanti bulan puasa, jangan nanti kumpul bareng. Oh ini milad ke-72, milad ke-15, milad ke-20, milad ke-20, undang orang Muhammadiyah. Coba sama-sama bergerak dakwah bersama-sama. Tingkat Ustaz Anu, tingkat Ustaz Muhammadiyah, jangan sama-sama. Ada begini-begini tausiah dikumpulkan semua organisasi Islam bersama kita. KPKP itu senang sekali kalau lihat kita ribut itu, apalagi soal masalah ini. Kumpulkan kekuatan kita, apalagi yang muda-muda sekolah pintar-pintar, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi jenderal. Jaga fisik mulai dari saat ini. Saya bilang sama yang tukang bom bunuh diri itu, salah karena yang bom bunuh diri itu harusnya latihan tinju. Berprestasi seperti pemain-pemain bola kita yang umur berapa itu? Usia 19. Semua kalau masuk ke dalam sungguh menangis saya lihat. Ini yang dari petinggi kelas punya Kriston Tabir. Mana nih tukang-tukang bom bunuh diri ini? Katanya berani. Jangan main-main di belakang, berprestasi. Coba kalau juara dunia Muhammad, siapa yang meninggal yang bunuh diri? Muhammad Syafi, ini Abdullah, petinju kelas dunia, mengangkat derajat negara, tetapi dengan menggunakan Muhammad berarti mengangkat derajat Islam. Coba orang-orang Arab itu mulai jadi bentar-bentar orang Arab itu dapat juara dunia. Jadi bukan cuma menggunakan yang dikatakan orang Islam hebat itu karena hafal 30 juz, biar juga hafal 30 juz kalau nggak kerja kita berantakan. Bukan itu aplikasi dan realisasi Islam. Islam itu dia datang kepada manusia, memberikan manusia solusi jalan keluar supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak selamat di dunia, jangan pernah berpikir akan selamat sampai akhirat. Makanya kalau mencapai tingkat kelima dalam rukun Islam itu kan ada prosedural, fisik dan materi. Materi itu yaitu bayar ONH, ongkos naik haji, barulah bisa ke sana. Kalau tidak bayar, bagaimana bisa ke sana? Amal tidak hanya dengan fisik, amal berupa uang, berupa kurban, sedekah, infak dan lain-lain. Nanti lagi bahas sama ustaz-ustaz terbaik. Itu bukan bidang saya, bagi-bagi uang. Itu bukan bidang saya, jadi saya tidak pernah ke sana. Semua ustaz itu punya spesialisasi masing-masing. Saya di bidang kegapiran, ini bidang saya, dan ustaz-ustaz ambil. Kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi amplop pelatihan. Ya, ibu jangan pernah berpikir bahwa saya ini bicara amplop betul, saya tidak pernah begitu. Saya keliling Indonesia kemana-mana dengan mobil pribadi, tidak pernah saya mentargetkan harus bayar sekian. Pak Haji sudah tahu. Saya tidak pernah berpikir harus bayar sekian. Saya bawa buku, bawa VCD bagi jamaah yang ingin mendapatkan membelinya di mobil. Ini yang saya pakai untuk menghidupi keluarga dan juga membiayai dakwah kemana-mana. Tapi kalau memang terlanjur panitia sudah siapkan, apa boleh buat? CS lagi. Kemudian CS terus. Sudah bahagia, sudah peringatan saja. Nanti bulan Januari insya Allah insya Allah Januari saya pulang dari Pontianak. Januari kan saya ada jadwal kalau tidak salah di Pontianak ada jadwal saya. Jadwal oleh Ketua Muhammad yang di Islamic Center Samarinda. Saya disuruh ke Tanjung Priok Perahu dan ke Pontianak. Jadi mungkin Januari akan lewat di sini lagi. Insya Allah akan lewat di sini. Nanti Pak Haji jadwal benar. Ini kayaknya Mas Mau. Kita hantar lagi tentang bagaimana Nabi dalam keridhaan Allah ketika kita menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya kira sampai di sini dulu. Pagi saya baru belajar Islam di Martapura. Di Martapura saya tinggal di Pasayangan Utara. Guru saya guru orang ketua masjid Al-Mukarramah. Jadi saya kalau orang
Banjar sudah lihat pulau penjara itu pasti menentukan mulut. Dari ujung sampai ujung orang Banjar senang kalau saya ceramah. Nah, karena begini lah, dari dakwah saya tidak ada tujuan lain menguatkan iman saudara Muslim dan juga memanggil orang-orang Kristen di luar sana supaya masuk Islam. Tapi jangan semua masuk. Karena kalau sudah semua siapa nanti di neraka kan? Karena begitu aja kita yang sudah di surga jangan lompat ke neraka. Berbahagialah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapat tempat di hati Bapak Ibu saudara-saudaraku dan ini menjadi pedoman bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah dalam ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa agar senantiasa majelis kita pada malam ini dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan lillahi, hamdan lillahi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilaha illa anta kama ashrafta nafsika wa lakal hamdu wa ta'ala. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyih fi qulubina wa qad ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa anna min ar-rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wa hidna bis-salihin ila al-khayr wal batin. Allahumma sallim mu'minin. Allahumma ta'ala qulubina bi jikrika wa amin alayna al-iman wa ashfiq alayna min fadlika wa anna min mulika as-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.